اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء ودفعا لكل محنة وبلاء ونصرا على جميع الأعداء بمحض فضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang agung, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah salat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian kita masih beriktikaf di tempat yang mulia ini dan mengkaji akan ilmu yang tak lain adalah warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan perkumpulan yang mulia ini menjadi sebab apa yang kita hajatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta anak turunan kita dijadikan anak turunan yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita sampai di hadis yang ke-10. Al-hadithul ashir, al-halalu sababun li ijabati du'a wa aklul haram yamna'uha. Hadis yang ke-10 ini adalah hadis yang membahas tentang perkara halal, di mana halal atau makanan yang halal adalah sebab diijabahnya doa. Wa aklul haram, dan memakan makanan yang haram yamna'uha dapat mencegah akan ijabahnya doa tersebut. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah, di mana sebelumnya sudah kita membahas tentang manaqib atau biografi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Pertemuan sebelumnya kita membahas sedikit, mungkin kita mengingat tentang biografi beliau, di mana Abu Hurairah ini nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sahr. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Akan tetapi Abu Hurairah ini adalah kunyah atau julukan yang dijuluki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari segi arti, Abu Hurairah itu adalah bapaknya kucing. Tapi yang ngasih julukan ini Nabi, hadirin. Karena dahulu diceritakan oleh Abu Hurairah ketika ditanya kenapa kok dipanggil Abu Hurairah, beliau ceritakan dahulu beliau pernah jalan kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau meletakkan anak kucing di kumnya atau di lengan bajunya. Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang di kum kamu? Apa yang di lengan bajumu?" Abu Hurairah menjawab, "Hirrah ya Rasulullah." Hirrah ini adalah anaknya kucing. Kemudian Nabi panggil ketika itu, "Ya Abu Hurairah, wahai bapaknya anaknya kucing." Ini yang ngasih julukan Nabi, hadirin. Tapi subhanallah, karena berhubung yang memberikan julukan Nabi Muhammad, maka menjadi nama yang paling diagungkan. Bahkan beliau lebih berbangga dibilang Abu Hurairah dibandingkan Abdurrahman bin Sahr. Padahal nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Tapi lebih bangga dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kalau zaman sekarang jangan macam-macam, jangan kemudian ketika ada orang bawa anaknya kucing pian panggil bapaknya kucing, marah hadirin. Beda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau termasuk Ahlus Suffah. Bahkan beliau ini pemimpin dari Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini yang kumpul di masjid, kemudian sering mendapatkan petuah atau nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau juga termasuk dari orang yang paling banyak meriwayatkan hadis,
5.000 lebih beliau riwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 5.000-an yang diriwayatkan oleh beliau. Di antaranya hadis yang ke-10 ini yang akan kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-10 ini membahas tentang perkara yang halal, di mana matan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyibun, bagus, indah, baik. La yaqbalu illa thayyiba, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Dijelaskan di sini di dalam sarah hadisnya, la yaqbalu syai'an min aqwalil 'abd wa a'malihi wa amwalihi illa ma kana thayyibah. Allah tidak akan menerima sesuatu min aqwalil 'abd, dari ucapan-ucapan hamba, wa a'malihi, dan dari amalan-amalan hamba, wa amwalihi, dan dari harta-hartanya hamba, illa ma kana thayyiba, kecuali dari sesuatu yang baik. Baik di sini bisa diartikan halal dan lain sebagainya. Ucapan yang diterima oleh Allah adalah ucapan yang baik. Ucapan yang berbuah pahala di sisi Allah adalah ucapan yang baik, bukan ucapan yang jelek dan lain sebagainya. Karena Allah zat yang maha indah, zat yang maha baik, tidak akan menerima kecuali ucapan-ucapan yang baik. Begitu pula amal. Allah tidak akan menerima kecuali amalan yang baik. Wa amwalihi, dan dari harta-harta yang baik, tidak akan diterima kecuali dari harta-harta yang baik. Dan di sini di dalam hadis ini, wa innallaha ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman, orang mukmin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ada kalanya hadirin, perintah ini hanya diperintahkan kepada rasul saja. Tapi urusan halal, urusan perkara halal, sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul, Allah juga perintahkan kepada kita. Ada beberapa perkara yang hanya diperintahkan kepada Rasul, tapi tidak diperintahkan kepada manusia. Salah satu contohnya yaitu puasa wisol. Ada puasa wisol. Puasa wisol ini puasa nyambung hadirin. Puasanya nyambung tanpa berbuka, itu namanya puasa wisol. Ini diperbolehkan, diperkenankan untuk Rasul, untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi diharamkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Gak boleh umatnya puasa yang nyambung. Dalam artian tidak ada buka di situ. Ada juga diantaranya yang diperbolehkan bagi Rasul, yaitu mengumpulkan istri lebih dari 4. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Bagi kita umatnya gak boleh lebih dari 4. Ngumpulkannya lebih dari 4. Adapun bagaimana itu orang yang katanya pernah nikah sampai 99 kali misalnya. Ada kan kita pernah dengar kabar ada orang nikah sampai 100 kali ya. Itu bagaimana? Selama dia tidak mengumpulkan lebih dari 4 gak masalah. Dalam artian begini, mungkin nikah 4. Gak lama mungkin istri yang ke-4 kah meninggal, nikah lagi, gak apa-apa.
atau mungkin cerai, nikah lagi, nggak apa-apa. Itu di total sampai 100. Tapi kalau lebih dari 4 nggak boleh. Hitungannya yang kelima nanti hukumnya zina. Ada lagi orang kadang ulun beb nikah langsung 5 beb. Maksudnya mau bangga hadirin. Ini kalau orang di dalam hukum nikah, orang kalau langsung akad nikah langsung 5 orang hadirin, maksudnya nikahin 5 perempuan sekaligus, itu 5-5-nya gak sah semua. Tapi kalau pertama nikah, nanti nikah lagi, keduanya nikah 3, 4, kelima, 5-nya yang haram. 5-nya yang haram. Tapi kalau langsung sekaligus nikah 5 langsung, ulama ada yang mengatakan 5-5-nya gak sah. Jadi lebih dari 4 Rasul boleh. Tapi kalau kita umatnya gak boleh mengumpulkan lebih dari 4. Bisa dipahami ini mungkin ya. Sampai 100 beb gak masalah, asal tidak mengumpulkan lebih dari 4. Ini secara hukum hadirin, secara hukum. Bukan berarti ulun ngajarin pian atau ngarahin pian nikah lagi, enggak. Ini kita cuman bahas hukum. Kalau untuk Rasul lebih dari 4 gak masalah. Tapi kalau kita umatnya nggak boleh, batas maksimal ngumpulinnya 4. Adapun nanti meninggal atau cerai nanti nikah lagi nggak masalah itu. Yang penting jangan mengumpulkan lebih dari 4. Nah, tapi ada beberapa perkara yang dimana perintah tersebut sebagaimana diperintahkan kepada Rasul diperintahkan kepada kita. Seperti apa contohnya? Seperti masalah makanan halal. Di sini di dalam Al-Quran Nabi sebut, di dalam hadis tersebut Nabi menukil atau Nabi sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut. Nabi menyatakan di dalam hadisnya membawa firman Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang baik. Makanan yang baik di sini dalam artian bisa makanannya itu bagus, dalam artian nikmat, bagus dan lain sebagainya. Tapi ulama juga ada yang mentafsirkan bahwasanya thayyibat di sini adalah halal, yaitu makanan yang halal. Makanan yang halal, wa'malu sholiha, dan beramallah sholeh. Makanya dari ayat ini hadirin, sebenarnya kalau kita jelaskan, kita bahas, ternyata orang itu gak bisa beramal soleh kecuali kalau makanannya baik. Orang kalau sudah makanannya bagus, maka dirinya akan beramal yang bagus. Kalau makanannya makanan halal, maka dirinya akan berbuat perbuatan yang baik. Dan ini sesuai juga sama sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man akalal halal, ata'at jawarihuhu sya'a am abah." Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadis yang sahih, siapa orang yang makan makanan yang halal, kata Nabi Muhammad, ata'at jawarihuhu sya'a am abah, maka niscaya anggota tubuhnya ini akan digiring oleh Allah untuk melakukan perbuatan taat, perbuatan baik, sya'a am abah, baik dia mau ataupun tidak, baik dia sengaja ataupun tidak. Kalau sudah makanan yang baik, makanan yang halal, maka akan digiring oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang baik, perbuatan taat. Karena makanan ini kan sumber energi hadirin. Kita kan makan, masuk energi. Energi ini akan keluar tergantung dengan makanan tersebut. Kalau makanannya bagus, insya Allah anggota tubuh kita ini akan tergiring ke hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sebaliknya yang makan makanan haram, Nabi juga katakan, waman akalal haram, siapa orang yang makan makanan yang haram, kata Nabi Muhammad, asad jawarihuhu sya'a amabah, maka niscaya anggota tubuhnya bakal maksiat kepada Allah, sya'a amabah, baik dia mau ataupun tidak. Makanya gak ada ceritanya orang ini kalau makan makanan yang haram kemudian gampang untuk taat, itu sulit, kecuali dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau makanan-makanan yang halal yang dia makan adalah makanan yang halal, mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gampang.
digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula urusan nyari uang. Kadang ada sebagian orang bilang begini, ulun gak minum minuman keras, Beb. Ulun gak ada minum minuman keras, ulun gak pakai narkoba, tapi ulun jualan. Oh, ulun gak Beb, gak make, Beb. Apa? Cuman ulun jualan aja. Iya, awalnya jualan, hadirin. Awalnya jualan. Ada kalimat begini, fa'abal mal ayyakhruja illa min haitsu ata. Uang ini yang kita hasilkan ini, dia enggan untuk keluar kecuali dari mana dia itu datang. Kalau dari perkara yang haram, bakal keluar kepada sesuatu yang haram juga. Uang yang kita cari, harta yang kita cari, kalau itu dari halal, pasti akan keluar kepada sesuatu yang positif juga. Tapi kalau dari yang sisi haram, dari segi yang haram, bakal masuk ke sesuatu yang haram juga. Awalnya jualan narkoba misalnya, awalnya jualan minuman keras. Ulun gak make, Beb. Iya, awalnya begitu hadirin. Ketika sudah minuman kerasnya banyak, segudang, kemudian dilihat expirednya sisa sedikit, sayang ini kalau udah diminum. Akhirnya minum juga. Awalnya cuma jualan narkoba, awalnya. Lama-kelamaan, make juga, nyoba. Kira-kira lebih bagus mana ini produknya, yang ini apa yang ini. Dicoba, dites. Ujung-ujungnya bakal kayak gitu, bakal terjerumus kepada hal-hal yang haram. Segala sesuatu dalam urusan yang haram pasti ada kalimat la taqrabu, jangan deket-deket. La taqrabu zina. Larangannya itu awalnya apa? Jangan dekat-dekat sama zina. Kenapa? Karena khawatir nanti bakal terjerumus kepada perzinahan. Awalnya memang nggak zina, cuman dekat-dekat aja. Bahkan orang kalau sudah dekat-dekat sama tempatnya perzinahan ini, kan orang nanti bakal ada sangkaan-sangkaan yang nggak baik aja. Ketika mungkin ngopi di warung yang kurang baik misalnya. Enggak, ulun enggak ngapa-ngapain, ulun cuma ngopi. Loh, ngapain ngopi di situ kan? Orang kan bakal bertanya-tanya. Ini kan jadi sangkaan-sangkaan yang enggak baik. Awalnya ngopi di situ hadirin. Lama-kelamaan ngopi di dalam kamar. Awalnya begitu memang. Makanya jangan dekat kepada perkara-perkara yang haram. Awalnya ya cuman jualan aja, lama-kelamaan bakal minum minuman juga, bakal pakai narkoba dan lain sebagainya. Makanya urusan masalah seperti ini sangat ditekankan di dalam agama Islam. Karena memang sangat pengaruh hadirin. Sangat pengaruh di dalam tabiat, karakter dan lain sebagainya. Kita pengen punya anak yang soleh. Kasih bagaimana caranya makanan yang masuk ke dalam anak-anak kita ini adalah makanan yang halal. Bagaimana caranya betul-betul kita perhatian di dalam urusan yang begini. Dan ini perintahnya bukan hanya diperintahkan kepada kita, juga diperintahkan kepada para rasul. Kalau sudah makanannya baik, makanannya halal, wa'malu sholihah, dan lakukan amal soleh. Karena ada hubungannya makanan dengan amal soleh. Ada hubungannya makanan halal dengan makanan soleh. Ada juga ulama yang mengatakan thayyibat di sini makanan yang bagus, dalam artian bergizi dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya nggak bisa beli makanan yang bagus, yang dalam artian yang bergizi, misal nggak bisa beli daging, ya nggak apa-apa, tahu tempe yang penting halal. Jangan maksakan daging kalau hasil curian. Akhirnya nggak bagus juga. Karena yang paling penting adalah perkara halalnya tersebut. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari perkara yang baik yang halal, ma razaqnakum, yang aku rizkikan kepada kalian. Makanan halal ini hadirin simple sebenarnya. Makanan halal ini gak harus mewah, itu gak harus. Yang penting halal nomor satu. Yang penting halal itu nomor satu. Terkadang kan ada ucapan orang di zaman yang sekarang ini, Beb, kok mau cari yang halal, yang haram sulit.
Ada yang pernah nggak kita dengar seperti itu orang bilang, kenapa sih kok sampai terjadi seperti itu? Sebenarnya yang halal ini banyak, jadi cuman karena egonya kita, tamaknya kita, hawa nafsunya kita yang menggiring sampai kita terjerumus kepada yang haram. Yang halal ini gak harus yang mewah, enggak. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu menyinggung, ternyata dari zaman beliau itu beliau sudah menjawab pemikiran orang di mindset seseorang yang mengatakan bahwasanya mau nyari yang halal, yang haram aja sulit. Itu dijawab sudah sama Imam Ghazali. Kenapa sampai terjadi sedemikian? Karena egonya manusia, hawa nafsunya manusia, keinginannya yang sangat tinggi, tapi kemampuannya terbatas. Misal sekarang ada orang, misal punya gaji 5 juta. Misal punya gaji 5 juta. Ini sebenarnya kalau mau dibuat makanan yang halal, ini cukup hadirin, bahkan bisa nyimpen, bisa nabung. Asal apa? Jangan berlebihan. Kalau 5 juta hadirin, makan siangnya kambing guling misalnya. Malamnya sate, besoknya rawon, terus makanan begitu. 5 juta seminggu habis hadirin. Kalau keinginannya tinggi. Akhirnya 3 minggu berikutnya apa yang dilakukan? Nyuri sana, nyuri sini, akhirnya bahaya. Ini yang membuat orang itu sampai kesulitan nyari yang halal. Padahal orang nyari halal itu gampang aja. Makan makanan yang biasa. Yang penting halal, itu nomor 1. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal yang baik, ma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ini hadis baginda Muhammad SAW, kemudian mengutip ayat suci Al-Quran. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di hadis tersebut kelanjutannya, summa dzakara rajul yutilus safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama, ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lahu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menceritakan di sini, umma dzakara rajul, Nabi nyebut ada satu orang yutilus safar, yang dia melakukan perjalanan yang jauh, ash'as aghbar, yang rambutnya compang-camping, yamuddu yadayhi ilas sama, dia angkat kedua tangannya ke atas langit, kemudian mengatakan ya Rabb ya Rabb, ya Allah ya Allah, ya Tuhan ya Tuhan, wa mat'amuhu haram, makanannya makanan haram, makanan yang masuk ke dalam perutnya makanan haram, wa mashrabuhu haram, yang diminum minuman yang haram. Minuman haram ini bukan berarti kita langsung artikan minuman keras. Air bisa jadi ada yang halal, juga bisa jadi ada yang haram hadirin. Air kalau kita beli dari rezeki yang halal ya halal. Tapi kalau kita beli dari perkara yang haram, atau mungkin kita nyuri air orang, jadi haram. Minuman tersebut jadi hukumnya haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminum haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakai pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih gizi, dikasih makanan, energi ke dalam tubuhnya dari perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mau diijabah doanya kalau segala sesuatunya dari perkara haram? Segala sesuatunya, makanannya masuk makanan haram, minumannya yang masuk ke dalam tubuhnya minuman haram, segala sesuatunya yang dipakai dari barang haram. Bagaimana mau diijabah doanya kalau segala sesuatunya dari perkara haram? Tapi ya kita berharap, mungkin dulu-dulunya kita pernah melakukan perkara yang haram, ya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni sehingga doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat hadirin, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada salah satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, meminta kepada Rasulullah agar didoakan.
Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani mustajab da'wah. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku, mintakan kepada Allah agar aku ini dijadikan seseorang yang doanya selalu diijabah oleh Allah. Minta kepada Nabi agar didoakan oleh Nabi Muhammad menjadi orang yang doanya selalu diijabah oleh Allah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi katakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut, atib mat'amak, wahai Sa'ad, jaga makanan, perbagus itu makanan, jaga yang masuk ke dalam perutmu, tak masuk kecuali perkara yang halal. Takun mustajabud da'wah, engkau akan menjadi orang yang doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi orang yang selalu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya anna Ibrahim bin Adham marra bisuq al-Basrah fastama'a an-nas ilayhi wa qalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana qala li anna qulubakum matat bi asyrati asya. Diriwayatkan juga Ibrahim bin Adham, beliau pernah jalan di salah satu pasar di daerah Basrah. Fastama'an nas ilaihi. Ketika Ibrahim bin Adham lewat di salah satu pasar di Basrah, orang-orang semuanya mengumpul ketika itu mendekati Ibrahim bin Adham. Kemudian bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yustajabu lana?" Wahai Aba Ishaq, kenapa kami ini doa tapi tidak dijabah doa kami? Meskipun nanti ijabah doa ini berbeda-beda. Dalam kitab itu dibahas. Ada kalanya kita minta kepada Allah, kita diberi sesuai dengan permintaan kita. Ada kalanya dirubah oleh Allah. Makanya sampai ada ulama yang mengatakan sebenarnya doanya kita ini kadang ada yang diijabah secara cepat, ada yang diijabah nanti. Di waktu yang dimana di situ memang bagus untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya doa tersebut dirubah oleh Allah. Kayak misal, kadang ada orang itu saking kepengennya jadi TNI hadirin misal. Atau mungkin jadi apalah pilot lah misal. Allah, ulun pengen jadi pilot ya Allah. Kan tujuannya dia dapat gaji, hidup enak dan lain sebagainya. Ternyata ditakdirkan bukan jadi pilot, tapi jadi pembisnis yang kaya. Itu ulama mengatakan bisa jadi itu takdir yang lebih baik. Karena yang dikhawatirkan apa? Kalau memang jadi pilot, ya naudzubillah, pesawat jatuh, kan bisa dirubah sama Allah menjadi perkara yang lebih baik, dari hal yang lebih baik. Ada kalanya ijabahnya Allah seperti itu. Ijabah doanya kita itu seperti itu. Nah, di sini lanjut cerita Ibrahim bin Adham. Ketika Ibrahim bin Adham lewat salah satu pasar, lewat di salah satu pasar di Basrah, manusia ketika itu kumpul, kemudian bertanya, ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yustajabu lana. Kami ini sering minta kepada Allah, doa kepada Allah, tapi kenapa gak diijabah oleh Allah, tidak dikabulkan doa kami? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, qala li'anna qulubakum matat bi asyrati asya. Karena hati kalian mati karena sebab 10 hal. Ini kalau sudah hati mati sulit diijabah doa. 10 hal. Apa itu? Yang pertama, araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Engkau mengaku kenal kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah, falam tu'addu haqqah, tapi kamu tidak melaksanakan haknya. Mengaku beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, sholatnya gak sholat, kepengen doanya diijabah. Sholat subuhnya jam 9 pagi misalnya, doa sampai untung pupusa dan diijabah. Sudah sholat jam 9 pagi itu niatnya berubah, usolli fardhu subhah. Kok bisa fardhu subhah? Harusnya kan fardhu subhi. Kok bisa? Oh iya beb, subuh dan duha. Berubah itu dia. Kepengen doa diijabah. Sholatnya gak dijaga, 5 waktu gak pernah. Sholatnya maghrib aja. Subuh kesiangan,
Duhur ya telat, mepet asar, asarnya mepet maghrib hadirin. Kadang naudzubillah malah gak sholat. Wasani za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Yang kedua yang menyebabkan hati ini mati sehingga tidak diijabah itu doa, kata Ibrahim bin Adham, kamu mengaku cinta sama Nabi Muhammad tapi kamu gak pernah melakukan sunnahnya. Kita tahu sunnah-sunnah yang mudah kadang kita tinggal aja. Masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan kita gak ngurus, mau kaki kanan mau kaki kiri gak ngurus. Masuk ke kamar mandi yang seharusnya mendahulukan kaki kiri gak ngurus kaki kanan ataupun kaki kiri. Padahal itu sunnah-sunnah yang mudah. Kita sering mendengar fadilah siwak misalnya. Gak pernah kita lakukan itu siwak. Padahal orang pakai siwak ini, rok'atan bisiwak khairum min sab'ina rok'ah bi ghairi siwak. Nabi katakan dalam salah satu hadis bahwasanya 1 rakaat 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bayangkan. Ini hadisnya Nabi. Nabi itu banyak masalah siwak ini banyak, fadilah keutamaannya banyak. Ini hal yang mudah hadirin. Ini hal yang mudah. Siwak ini mudah. Kita ini kalau beli di toko paling berapa hadirin? 20.000 paling. Nah, 10.000. Ustaz Ali jualan insyaallah. 10.000. Murah. Marlboro berapa hadirin? Samsu berapa? 35. Berapa hari itu habis? Hah? Sehari bisa 2 bungkus. Di siwak 10.000. Bisa dipakai berapa bulan hadirin? Hah? Iya, kalau lama berlumut tadi. Sebulan atau sebulan setengah ya kan? 10.000. Pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Di antara fadilah orang yang punya keistiqomahan dalam artian dia mengistiqomahkan pakai siwak, itu di antara fadilahnya yang paling agung. Dipermudah lisannya ketika sakaratul maut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini siwak hadirin. Kalau Marlboro siwak ini murah, mudah, pahalanya banyak. Ini sunnah yang gampang. Di antaranya ya seandainya kita ini gak bisa mengamalkan sunnahnya Nabi, setidaknya sunnah-sunnah yang mudah ini kita lakukan. Tujuannya apa? Pembuktian bahwasanya kita ini cinta sama Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Rasulullah. Kemudian bicara masalah siwak sekalian tata caranya. Siwak ini kalau ukuran afdolnya itu jangan lebih dari 1 jengkal. Kemudian jangan lebih kecil dari 4 ruas jari. Jangan lebih dari 1 jengkal. Makruh hadirin. Jangan kemudian pian karena ngelihat siwak fadilahnya banyak terus pian yang panjang begini. Buat apa? Buat mendong orang. Atau mungkin jangan sangat kecil banget hadirin. Kadang dibuat gantungan kunci. Ini afdolnya begini. Jangan lebih dari 1 jengkal. Jangan lebih kecil daripada 4 jari. Kemudian tata cara menggunakannya yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. 3 jari ini di atas. 3 jari ini di atas. Jempol di bawah. Jempol di bawah dekat ini. Kemudian telunjuk di sini. Kelihatan ya. Kemudian tata cara menggunakannya dari tengah ke kanan atas, ke bawah sebelah kiri, kemudian naik ke atas lagi, kemudian ke kiri sini, ke kanan sini, kanan bawah. Terus begini. Bentuk angka 8 tapi kebalik. Angka 8 tapi terbalik. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama juga mengatakan boleh ditambahin di lidah. Itu tata cara. Ini kalau kita ngamalkan ini, 2 rakaatnya kita lebih afdol daripada 70 rakaat. Banyak hadirin fadilahnya, keutamanya siwak itu banyak. Dulu orang kan meremehkan. Setelah orang Amerika hadirin yang meneliti, oh ternyata di kayu arok. Ini kan namanya kayu arok. Banyak manfaat untuk kesehatan mulut begini begitu. Setelah profesor-profesor Amerika yang meneliti, baru pakai siwak. Dulunya Nabi yang bilang kurang percaya.
Kalau sudah kena profesor dari luar negeri baru telat. Nabi ini jangkauannya lebih daripada itu semuanya. Makanya ketika Nabi katakan apa sudah pakai, sudah gak perlu banyak tanya. Itu di antaranya kata Ibrahim bin Adham yang menyebabkan hati ini mati sampai sulit untuk diijabahnya doa, karena di antaranya seperti itu. Cuman hanya mengaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi sunnah-sunnah yang mudah tidak dikerjakan, tidak dilakukan, meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wasalis qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, salah satu penyebabnya lagi, membaca Al-Quran tapi kamu gak mau beramal dari Al-Quran tersebut. Warrabi akaltum ni'amallah walam tu'addu syukraha. Yang keempat, engkau memakan dari nikmat-nikmat Allah walam tu'addu syukraha, tapi kamu gak pernah bersyukur atas kenikmatan tersebut. Kok jadi bersyukur hadirin? Biasanya orang itu kalau sedang lihat makanan enak, kambing guling misal, terus udang asam manis, makan makanan yang enak itu sama sambelnya, jadi itu jangankan syukur, doa makan lupa. Jadi doa makan itu lupa, langsung main nyantap aja. Selesai nyantap gimana? Gak pakai alhamdulillah, langsung di samsu cekrek, pedes-pedes hadirinnya. Ini kata Ibrahim bin Adham, di antara penyebabnya yang menyebabkan hati mati sehingga sulit diijabahnya doa seperti itu. Engkau makan dari nikmatnya Allah tapi engkau tidak pernah bersyukur. Kemudian yang kelima, qultum inna syaitan aduun lakum walam tukhalifu. Kamu mengatakan atau beranggapan bahwasanya setan itu adalah musuhmu, tapi kamu tidak berpaling darinya. Bisikan setan diikutin terus. Sudah ngaku setan ini musuhnya dan lain sebagainya, benci sama godaan setan. Ketika sendirian apa yang dikerjakan? Sudah ngikutin bisikannya setan. Ngikutin bisikannya setan. Wasadis qultum innal jannata haqq wa lam ta'malu laha. Yang keenam, engkau mengatakan bahwasanya surga itu hak adalah benar adanya. Walam ta'malu laha, tapi engkau tidak beramal akan amalan surga tersebut. Tak beramal amalan surga. Wasabi qultum innan nar haq walam tahrabu minha. Engkau mengatakan bahwasanya neraka itu adalah hak benar, tapi engkau tidak lari darinya. Dalam artian perkara-perkara yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka Allah, bukan engkau malah lari dari perkara-perkara tersebut. Wasamin, dan yang kedelapan kata Ibrahim bin Adham, qultum innal mauta haq wa lam tasta'iddu laha. Engkau mengatakan bahwasanya kematian itu hak benar adanya, akan tetapi engkau tidak pernah menyiapkan akan kematian tersebut. Kita tahu semuanya, mati itu hak, mati itu benar. Kita ini melihat kok hadirin. Bahkan mungkin dalam seminggu beberapa kali kita mengantar jenazah. Tahu hak itu benar kematian, tapi kita gak pernah mempersiapkan urusan mati. Kita malah bingung sama urusan dunia saja, urusan akhirat lupa. Mempersiapkan bekal akhiratnya lupa. Wattasi intabahtum minan naum fastaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kata Ibrahim bin Adham yang buat hati ini mati juga. Intabahtum minan naum, kamu bangun dari tidur, fastaghaltum bi uyubin nas. Yang kamu sibukin itu aibnya manusia. Kamu sibuk dengan aibnya manusia. Wa nasitum uyubakum, tapi kamu lupa sama aib-aibmu sendiri. Apalagi zaman sekarang, ini zamannya Ibrahim bin Adham hadirin. Masih belum ada iPhone 14 Pro Max dulu itu. Belum ada Android. Zaman sekarang bangun tidur gimana hati? Langsung melihat gosip di HP. Cari aib-aibnya orang, dicari. Kalau zaman dulu itu orang bangun tidur langsung nyari tasbih, tahajud. Zaman sekarang langsung bingung nyari HP hati. Malam HP-nya hilang, enggak bisa tidur. Dicari dulu itu HP. Bangun tidur langsung HP lagi.
nyari urusan, isinya banyak, aibnya orang dan lain sebagainya. Ibrahim bin Adham dari dulu sudah mengatakan, intabahtum minan naum fastaghaltum bi uyubin nas. Kamu bangun dari tidur, kamu bingung sama aibnya orang, tapi kamu lupa sama aibmu sendiri. Wal ashir dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Dan yang ke-10, engkau mengantar jenazah, memakamkan jenazah dari orang-orang yang mati di antara kalian, tapi kamu tidak mengambil ibrah dari itu semuanya. Ini 10 hal, kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan hati mati sehingga doa itu tidak diijabah oleh Allah. Tapi sebab yang paling utama adalah urusan makanan. Urusan makanan yang halal adalah penyebab diijabahnya doa. Tapi jangan kemudian kita putus asa, hadirin. Kita dengar hadis begini ini, jangan kemudian putus asa. Allah, Beb, saya dulu pernah makan makanan yang haram misalnya. Maaf, sudah saya tidak mau doa. Bukan seperti itu. Ini tujuannya tak lain agar kita ini lebih menjaga. Jangan sampai ke depannya kita ini sampai terjerumus lagi ke perkara-perkara yang haram. Tapi kita minta kepada Allah, yang mungkin ada yang masuk perkara yang haram, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya tidak masuk makanan ke dalam perut kita, ke perut keluarga kita, ke perut anak-anak kita, melainkan makanan-makanan yang halal dari rizki yang halal. Dan yang pernah masuk perkara yang haram, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan berkah dari majlis yang mulia ini, orang tua kita yang telah wafat, ayah dan ibu kita yang telah wafat, kita berharap mudah-mudahan mereka semuanya senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah. Kubur-kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita yang saat ini berkumpul, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang masih hidup, diberi umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan berkah dari majlis yang mulia ini, berkah dari duduknya kita di tempat yang mulia ini, kita berharap tidaklah dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sebanyak-banyaknya